Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita sehat selalu dan putra-putri kita di samping sehat juga bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini saya akan membawakan satu materi. Sebenarnya materi ini merupakan pertanyaan dari seorang ibu, dan mungkin saja bukan hanya seorang ibu ya, banyak ibu-ibu juga di luar sana, termasuk juga Anda mungkin bertanya-tanya tentang hal ini, yaitu apa sebenarnya manfaat kaldu ketika kita berikan bersamaan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Ibu itu bertanya pada saya lewat DM di Instagram saya @ronitamba. Nah, ini yang akan kita bahas. Mungkin jika ibu tersebut mendengarnya, saat inilah akan saya jawab pertanyaannya. Memang sengaja tidak saya jawab per DM karena memang pertanyaan ini saya kira perlu dijawab di YouTube supaya orang lain atau semua orang bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk itu, sebelum memulai, seperti biasa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja nih baru pertama kali menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, jangan lupa klik subscribe-nya, klik juga tanda loncengnya, dan boleh di-share, di-like, dibagi-bagikan ya kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada tetangganya, ada teman, ada saudaranya yang memerlukan informasi materi-materi ini. Dan jangan lupa juga bagi Anda mungkin yang ingin bertanya pada saya, karena saya memang jarang melihat komentar-komentar di bawah, boleh bertanya melalui DM Instagram saya @ronitamba. Nanti kalau pertanyaannya itu memang bersifat khusus, saya akan jawab langsung. Tapi bagi pertanyaan-pertanyaan yang terpilih, mungkin saya akan bikin materi supaya tidak hanya si penanya mendapatkan manfaat, tapi juga banyak orang bisa tertolong. Jadi kalau misalnya Anda ingin bertanya, silahkan bertanya, tapi pertanyaannya yang spesifik dan juga yang jelas data-datanya, supaya saya juga bisa menganalisanya. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi, seperti yang kita ketahui, MPASI atau makanan pendamping ASI yang baik itu memenuhi 4 kriteria. Yang pertama adalah tepat waktu, yaitu kesepakatan WHO dan juga IDAI mengatakan diberikan pada saat tepat usia bayi 6 bulan. Jangan lebih cepat dan juga jangan lebih lambat. Yang kedua adalah adekuat. Adekuat di sini artinya cukup secara jumlah dan juga cukup secara kualitas. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Jumlah itu menyangkut porsinya, seberapa banyak, apakah dia 3 sendok, apakah setengah mangkok, atau 1 mangkok. Sedangkan kalau kita bicara kualitas, itu menyangkut isinya, menyangkut isi dari makanan tersebut. Apakah mengandung yang namanya karbohidrat, protein, lemak, dan juga apakah mengandung yang namanya mikronutrisi, vitamin dan mineral. Dan jangan lupa proporsi. Yang dimaksud dengan proporsi ini adalah berapa perbandingan antara karbohidrat, antara lemaknya, dan juga proteinnya. Karena memang hal ini berbeda dengan makanan dewasa. Kalau misalnya pada bayi itu, proporsi itu sangat penting. Yang namanya bayi itu kan dia bertumbuh dan berkembang, sehingga proporsi itu sangat penting kita perhatikan. Yang ketiga, aman. Aman di sini adalah menyangkut aspek higienitas, kebersihan saat kita membuat, memproses, menyimpan dari MPASI, dan juga aman dari segi teksturnya. Apakah kita pemilih makanan itu memang sesuai dengan tekstur si anak. Jangan sampai kita berikan makanan yang keras pada anak-anak usia 6 bulan. Apalagi nih makanannya itu sudah keras, kecil-kecil. Nah, ini membuat si bayi berisiko tersedak. Yang berikutnya adalah responsive feeding. Responsive feeding artinya bahwa anaklah merupakan penentu dari makan itu, bukan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu hanya mendampingi anak makan, hanya membantu anak tersebut makan. Jadi kita lihat dari respon si anak. Kita berikan ketika dia lapar, lalu kita hentikan ketika si anak sudah kenyang. Tidak boleh ada yang lebih dominan. Kalau misalnya orang tuanya lebih dominan, nanti akan terjadi pemaksaan tentunya. Coba kita lihat
pada gambar berikut. Ada sekarang kan itu istilah menu 4 bintang. Memang kalau kita lihat dari gambar ini, memang sudah memenuhi kriteria menu 4 bintang. Coba kita lihat, karbohidrat ya itu diwakili dengan berat ya. Jadi yang namanya menu 4 bintang itu kan ada yang namanya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Bintang 1 katanya karbohidrat, bintang yang kedua katanya adalah protein hewani, protein nabati yang bintang ketiga, dan yang keempat adalah sayur dan buah-buahan, yaitu vitamin dan mineral. Sedangkan lemaknya itu di luar bintang yang keempat tadi ya. Jadi dalam gambar ini karbohidratnya berat, sedangkan protein nabatinya itu tahu. Protein hewaninya coba kita lihat, ceker ayam. Sedangkan sayurnya diberikan brokoli, ada lemak tambahannya yaitu margarin, dan ada bumbu aromatiknya yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga daun salamnya adalah bahan makanan. Bahan makanan yang diolah biasanya bisa dari tulang, bisa dari daging, dan juga sayuran. Nah, kalau yang tadi adalah dari ceker ayam. Bahan-bahan ini akan direbus dengan waktu yang lama untuk mendapatkan sari dari bahan tersebut. Nah, contohnya ada dari hewan kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu ikan, kaldu ceker ayam, dan juga dari sayur-sayuran. Ada dari brokoli, ada dari tahu, dan lain sebagainya. Jadi ini definisi daripada kaldu. Jadi kaldu sebenarnya saripati yang bersifat itu, kalau yang homemade atau buatan sendiri itu dia akan diambil cairannya, saripati cairannya. Sedangkan ada juga kaldu yang sudah jadi, yang instan, itu yang sudah jadi bubuk. Nah, ini merupakan jenis-jenis kaldu. Bagaimana sih cara membuat kaldu? Coba kita lihat dari ceker tadi ya. Tentunya cekernya tadi kan dia direbus dalam jangka waktu lama, tentunya bisa berjam-jam. Nanti tentu si cekernya diambil. Tidak mungkin nanti si ceker tersebut dikasihkan ke bayi usia 6 bulan. Tentu tidak sesuai dengan tekstur bayi usia 6 bulan. Yang diberikan pada anaknya adalah kaldunya tadi, kuahnya tadi yang sudah ada saripati dari ceker ayam tadi. Kira-kira dari hasil dari kaldu ceker ayam ini berapa jumlah kalorinya? Kita lihat coba ya. Kalau misalnya kaldu sapi, ya, ini ternyata dalam satu gelas itu ya kurang lebih 200 sampai 250 ml atau cc. Ternyata di dalamnya hanya mengandung ya 7 kilokalori ya. Sedangkan pada kaldu ayam itu cuma 12 kalori. Sedangkan kalau dia kaldu jamur, dia hanya 7 kalori. Coba kita lihat proteinnya. Proteinnya pada kaldu sapi itu 0,8. Kaldu ayam itu 0,9. Sedangkan kaldu jamur itu hanya 0,8. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan kalau kaldu itu sebagai sumber protein, tentunya bayangkan kalau misalnya bayi usia 6 bulan itu kan baru diberikan 2-3 sendok. Atau misalnya bayi berusia 9 bulan diberikan setengah mangkok itu kan kurang lebih 100 cc. Kalau diberikan kaldunya tadi 250 cc, tentu kan sudah melebihi. Oke, diberikan seperempatnya ya, seperempatnya itu berarti kurang lebih seperempat dari 240 cc. Kalau tadi kaldu sapi kan dia ya 7 kalori, kalau dibagi 4 berarti nggak sampai 2 kalori dong yang didapatkan. Sedangkan kalau dari proteinnya, kalau seperempat dari 0,8 kan berarti 0,2. Sedangkan kalau misalnya contoh usia 9 bulan, berat badan misalnya 8 kilo, berarti kan kebutuhan proteinnya kurang lebih 16 sampai 2 gram per kilo ya. Kalau beratnya misalnya 8 kilo, 8 dikali 2, 16. Sampai 8 kali 4, 32. Berarti dia sangat sedikit kontribusi, baik segi kalori maupun dari segi proteinnya. Jadi sebenarnya si kaldu ini tidak berkontribusi banyak sebagai sumber makronutrisi, baik secara kalori maupun proteinnya. Jadi sebenarnya fungsinya apa sih sebenarnya si kaldu ini? Nah, fungsinya adalah aroma dan cita rasa. Tidak lebih dari itu. Jadi supaya membuat anak mau makan, oke ya, butuh yang namanya aroma dan cita rasa lewat si kaldu. Karena sangat jarang
atau bahkan tidak dikonsumsi secara langsung. Si cekernya tidak akan dikonsumsi oleh si bayi kita. Yang dikasihkan adalah airnya tadi yang sudah saripati dari si cekernya tadi. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang manfaat kaldu bagi bayi dalam MPASI-nya. Jadi sebenarnya bukan sebagai sumber nutrisi yang utama, tapi hanya sebatas aroma dan juga penambah cita rasa. Demikian, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, dadah!